Sebenarnya hadisul awal, hadis yang pertama ini tentang hukumnya, tentang masalah dunia. Dikatakan Amirul Mukminin, hadis dari Amirul Mukminin. Pertama kali khalifah, pertama kali pimpinan yang dijuluki sebagai Amirul Mukminin adalah Umar bin Khattab. Sedangkan yang pakai gelar khalifah itu pertama kali adalah Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama kali. Jadi yang pakai gelar pertama kali Amirul Mukminin itu adalah Umar bin Khattab. Dan Amirul Mukminin bukan hanya gelar untuk seorang kepala negara, tapi juga gelar untuk para ahli hadis. Jadi orang dikatakan ahli hadis itu ada paling tidak 6 tingkatan. Yang pertama disebut namanya tolabul hadis, orang yang nyari hadis. Kayak kita ini belajar, mengajar, ini disebut namanya tolabul hadis. Itu derajat yang levelnya paling bawah, namanya mencari hadis. Naik sedikit itu disebut namanya muhaddis. Muhaddis ini adalah ahli hadis yang itu tahu jalur periwayatan. Misalnya fulan bin fulan, fulan bin fulan, an-annya itu tahu dia. Makanya kalau kita belajar di jurusan hadis misalnya, itu kalau mengotak-atik periwayatan itu an-annya itu panjang sekali. Itu disebut namanya muhaddis, orang yang sibuk dengan hadis. Bukan hanya sekedar belajar, tapi sibuk memetakan. Nah ini para ulama mengatakan terakhir kali gelar muhaddis itu diperoleh salah satu ulama dari Maroko, yaitu namanya Syekh Muhammad Siddiq Al-Ghumari. Itu murid daripada ulama kita, yaitu Syekh Yasin Al-Fadani. Ini gelar muhaddis tahun 2006. Nah kalau sekarang ini tinggal satu dan beberapa ada yang lain tapi sudah sepuh. Namanya Syekh Said Mamduh. Ini di Mesir. Sekarang sudah sepuh, sering sakit-sakitan. Beliau ini murid ulama kita dari Jambi. Ya, Syekh Utsman Muhammad Said Tungkat. Ini muhaddis. Naik ke atas disebut namanya musnid. Jadi musnid ini orang sibuk tentang sanad. Sanad ini gini bu, kita kan sering dengar sanadnya, rawinya gini. Kalau memahami hadis, jadi kalau yang disebut rawi, ini ada hadis dari Nabi. Kalau ke bawah, ini Nabi nih, ini hadis Nabi, ini sahabat, ini tabiin, ya. Sebut rawi namanya. Ini sebut rawi. Jadi kalau atas ke bawah rawi. Kalau dari bawah ke atas ini disebut namanya sanad. Ini disebut namanya rawi. Nah, gitu saja bedanya itu. Jadi kalau rawi dari atas ke bawah itu rawi. Nabi ke sahabat, ke tabi'in, ke tabi'ut tabi'in itu rawi namanya. Kalau dari bawah misalnya Bukhari ke misalnya ke Syafi'i atau ke Ahmad ibn Hanbal atau ke siapa, naik ke atas sampai ke Rasulullah SAW, itu disebut namanya sanad. Ini disebut namanya sanad namanya. Nah, maka yang disebut dengan musnid orang yang sibuk dengan ini. Lah ini yang dijuluki terakhir namanya musnidud dunya, pakar sanad dunia, itu ulama kita dari Indonesia lagi, yaitu Syekh Yasin Al-Fadani. Jadi beliau itu Pak, Syekh Yasin Al-Fadani itu punya guru kurang lebih 1000 orang lebih. Nah, kalau kita mungkin baru berguru 2-3 orang. Syekh Yasin ini 1000 orang gurunya.
Kalau sekarang ini saya melacak beberapa ulama, paling banyak itu 400 sampai 500. Jadi kalau sampai angka 1000 sangat susah. Jadi sekarang ini yang seperti 400, 500, Said Mamdu, Syekh Ali Jum'ah, Habib Ali Al-Jufri, itu sampai 350 gurunya itu. Imam Syafi'i itu gurunya 2000. Imam Abu Hanifah, Ahmad ibn Hanbal, Imam Hanafi, ya, itu gurunya 4000 orang. Jadi kalau kita misalnya baru belajar di 1-2 guru, jangan bangga. Masih dulu ulama belajar dengan ribuan orang. Maka dulu kalau ketemu, kan di Makkah ketemu berguru, dikumpulkan. Ini disebut namanya musnid. Namanya musnid. Nah itu musnid terakhir, itu digelarkan, disematkan kepada ulama kita di Indonesia, namanya Yasin Al-Fadani. Naik ke atas, itu yang ketiga. Yang keempat adalah hafidh. Sebut namanya hafidh. Jadi gelar hafidh itu bukan untuk para penghafal Quran, tapi hafidh itu untuk gelar para penghafal hadis yang dia hafal di atas. Hafidh itu kurang lebih 100-an ribu hadis. Jadi orang hafidh itu gelar orang yang hafal di atas 100 ribu hadis. Jadi bukan hafal Quran. Kalau hafal Quran sebenarnya itu julukannya hamil. Jadi kalau orang Muhammad hafal Quran, Muhammad al-hamil, bukan al-hafidh sebenarnya. Cuma karena ini sudah mendarah daging di negara kita, maka kemudian gelarnya al-hafidh. Makanya kalau kita ada baca kitab-kitab hadis, ada di situ gelar Al-Hafidh Ibnu Hajar, bukan hafal Quran, tapi beliau itu hafal lebih dari 100 ribu hadis. 100 ribu hadis. Itu Al-Hafidh. Nah, naik ke atas, gelar yang kelima namanya Hafidhul Hujjah. Hafidhul Hujjah. Hafidhul Hujjah itu hafal di atas 300 ribu hadis. Ya. Di atas 300 ribu hadis ini ya rombongan ulama-ulama dulu seperti Imam Bukhari, Muslim itu hafal. Makanya kalau kita baca kitab Taisir, kitab ilmu hadis, Bukhari mengatakan, saya meletakkan hadis di Muslim, di Bukhari, kata beliau. Kan hadis dalam Sahih Bukhari itu kurang lebih 7.500 hadis. Beliau itu hafalan, kata beliau, itu yang betul-betul sahih di antara 300 ribu hadis, itu 100 ribu hadis. Ya, padahal beliau ini diperkirakan oleh para ulama hafal lebih di atas 600 ribu hadis. Nah ini disebut namanya Hafidhul Hujjah. Naik ke atas yang ke-6, ke-5 itu disebut namanya hakim. Jadi hakim bukan hanya gelar untuk di persidangan, tapi juga gelar untuk ulama hadis, itu dianggap al-hakim. Ini orang yang hafal di antara 300 sampai 500 ribu hadis. Ini hakim namanya. Nah, terakhir, gelar ujung terakhir itu disebut namanya Amirul Mukminin fil hadis. Gelar Amirul Mukminin. Jadi Amirul Mukminin ini dua. Untuk ahli hadis, ya, yang hafalannya di atas 600 ribu hadis. Yang kedua adalah untuk kepala negara. Itu julukannya adalah Amirul Mukminin. Nah, pertama kali yang digelari Amirul Mukminin di dalam sejarah Islam itu adalah Umar ibnu Khattab. Beliau ini julukannya Abi Hafsin Umar ibn Khattab. Ini disebut namanya kunyah atau julukan. Jadi orang Arab itu memang suka dipanggil dengan julukan, Pak. Jadi kalau punya anak namanya Muhammad, Abu Muhammad, nah gitu. Abu Muhammad. Namanya Ahmad, Abu Ahmad. Namanya misalnya David, Abu David, atau yang lain sebagainya. Ya. Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu. Nah, siapa ini Umar ibnu Khattab? Kita bahas. Dikatakan rawi al-hadis, periwayat hadis ini Umar ibnu Khattab. Nasabnya Umar ibnu Khattab bin Nufail bin Uzzah bin Rabah bin Qarat bin Zarrah bin Adi. Ini nasabnya. Jadi orang Arab itu sangat perhatian sekali dengan nasab. Ya. Jadi
kita, Somalia, Saudi Arabia, Sudan, kemudian Ethiopia, kemudian Somalia, dan kemudian Saudi Arabia dan Yaman itu satu suku. Suku atasnya itu disebut dulu, kita disebut namanya suku Ja'ali namanya, Pak. Makanya ada di Indonesia ini orang seperti orang Yaman, ada seperti orang Saudi, ada seperti orang Somalia atau Sudan, ada yang rambutnya apa namanya? Keriting, seperti orang Papua. Ada yang seperti orang Saudi Yaman. Ada kemudian yang seperti orang Sudan. Jadi kita ini dulu satu suku. Sukunya disebut namanya Ja'ali namanya. Kunyah beliau namanya Abu Hafs. Hafs, kemana saya sampaikan? Hafsun itu artinya anak daripada singa. Jadi orang dulu itu suka namakan anak itu nama-nama binatang. Makanya banyak juga ulama itu banyak. Ada As-Sa'labi, ada kemudian Abu Hurairah, dan banyak lagi yang lain. Ya, banyak lagi yang lain. Kannahu biha Rasulullah SAW. Yang ini, julukan ini langsung diberikan oleh Rasulullah SAW. Jadi Nabi itu kalau ada orang ini langsung dipanggil. Jadi kalau misalnya ada namanya tadi Umar ibn Khattab, Abu Hafs, maka semua sahabat itu ikut manggilnya Abu Hafs. Itu baik. Jadi tidak apa-apa namanya disebut Abu apa, itu tidak apa. Itu Islami. Itu adalah salah satu peninggalan dari Rasulullah SAW. Laqabuhu, laqabnya, beliau ini punya gelar. Gelarnya Umar itu adalah Al-Faruq, pembeda. Umar itu pembeda, sangat tegas, Pak. Jadi Umar itu tegas, bukan keras, tapi tegas. Ya, Umar itu walaupun tegas pernah diprotes. Diprotes dulu ada perempuan yang sangat ditakuti, ya. Makanya ada buku itu ulama-ulama perempuan. Ada ulama nulis buku itu, tapi tidak banyak, 35 ulama perempuan. Salah satunya adalah Khawlah. Jadi Khawlah itu adalah salah seorang wanita yang sangat ditakuti di zaman Nabi karena sekali ngadu kepada Allah langsung dijawab. Sekali ngadu langsung dijawab. Jadi suatu ketika pernah Umar ibnu Khattab melintas di jalan, ketemu Khawlah, langsung dimarah-marahin. Umar ibnu Khattab diam, kan dia terkenal tegas toh. Jadi ketika Khawlah ngomong, diam dia. Ajudannya marah. Ini siapa berani memarahi Amirul Mukminin katanya. Umar bilang diam. Mau marah, diam, kata Umar. Ditanya, kenapa? Ini satu-satunya perempuan sekali dia ngadu langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan dalam surat Al-Mujadalah, qad sami Allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Ini Allah, qad sami Allah telah mendengarkan apa? Mendengarkan Khawlah. Jadi dulu Khawlah ini adalah perempuan yang pernah dizihar oleh suaminya Aus bin Samit. Zihar itu artinya menyamakan istri dengan seorang ibu yang sampai dia tidak mau menggauli. Jadi bukan isu yang kemudian disematkan panggilan abi, umi, zihar, bukan itu. Yang disebut zihar itu menyamakan istri dengan ibu sampai dia tidak mau menggauli. Tapi kalau hanya sekedar sifatnya saja seperti ibu boleh. Yang tidak boleh itu kalau sampai tidak mau menggauli. Nah, suatu ketika Aus bin Samit ini menyamakan. Budaya orang Arab, budaya jahiliyah dulu, ketika menyamakan seorang istri dengan ibu, zihar itu disebut namanya talak. Karena ini disebut talak, maka Khawlah ketika waktu malam hari Aus bin Samit itu pulang. Ketika dia pulang karena dia sholat malam, Khawlah ini, mohon maaf, hormonnya naik dia. Akhirnya pingin menggauli Khawlah, stop dulu. Jangan, nggak boleh. Kita lapor kepada Rasulullah SAW. Makanlah, turunlah surat zihar. Turunlah surat tentang masalah zihar. Tidak boleh menggauli istrinya sampai dia mendapatkan kafarah, yaitu memberikan puasa 3 hari atau memberikan makan fakir miskin selama 3 hari. Ini Khawlah. Makanya Umar ibnu Khattab takut sekali dengan namanya Khawlah. Nah ini namanya Khawlah. Nanti ada lagi. Ada nanti namanya Atikah namanya, Atikah. Atikah ini nikah dengan 5 sahabat semuanya syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Atikah namanya. Atikah ini pertama nikah dengan anaknya Abu Bakar.
Gara-gara nikah cantik, Atikah ini cantik karena dia nikah dengan orang cantik, saking sibuknya dengan istrinya sering telat sholat. Abu Bakar marah. Kalau kamu telat gara-gara istri kamu, udah pisahkan saja. Akhirnya kemudian tidak bisa ikut jihad. Ikut jihad kemudian meninggal dunia. Yang kedua kemudian dinikahi oleh Umar ibn Khattab. Umar ibn Khattab itu nanti nikah salah satu dengan Atikah. Jadi Atikah mengatakan kalau saya, ini salah satu perempuan yang rajin ke masjid, Atikah ini. Kalau saya nikah dengan kamu, tolong jangan halangi saya ke masjid. Makanya ada hadis riwayat Tirmidzi, kalau istri izin ke masjid selama suaminya tidak melarang, tidak apa-apa. Ini salah satunya sejarahnya dari Atikah ini. Karena Umar itu pencemburu. Jadi suatu ketika pernah Atikah ini dikasih hadiah permadani, sajadah bagus oleh Abu Musa al-Asy'ari, dulu salah satu gubernurnya Umar. Abu Musa al-Asy'ari ini orang yang soleh, orang yang rajin wirid, tidak tahu apa-apa gitu ya, orang yang polos lah gitu ya. Dikasih hadiah. Umar bin Khattab pulang tanya, ini hadiah dari siapa? Ini dari Abu Musa al-Asy'ari. Jadi diambillah permadani itu, dipukulkan ke istrinya itu sampai kepalanya gemetar. Kepalanya gemetar. Itu kecemburuan Umar. Jadi Umar itu pencemburu. Umar syahid, meninggal dunia. Nikah dengan Ali bin Abi Thalib. Nikah dengan Ali syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi terkenal perempuan yang semuanya masuk, suaminya masuk surga. Jadi meninggal. Ini adalah perempuan yang luar biasa, namanya Atikah. Insyaallah mohon doanya. Saya lagi merilis ulama-ulama perempuan ini, kalau jadi nanti saya akan bukukan dan saya akan cetak. Ya, jadi saya lagi mengumpulkan karena nggak banyak dibahas. Kita hanya membahas ulama-ulama laki-laki. Jadi perempuan ini banyak, ada banyak. Kalau dikumpulkan ada banyak sekali. Ibunya namanya adalah Hantama binti Hisham bin Mughirah. Itu ibunya Umar, Hantama, namanya Hantama. Lahirnya di mana? Mauliduhu radhiyallahu an. Beliau ini dilahirkan di Mekah setelah tahun gajah. Jadi dulu orang Arab supaya mudah menandai itu dikasih ini tahun gajah, ini tahun ini tahun ini tahun ini. Itu untuk mudah saja menandainya supaya mudah. Bi 13 aman. Jadi setelah tahun gajah itu 13 tahun. Maka usia beliau dengan Nabi itu kurang lebih terpaut sekitar 15 tahun atau sekitar 20 tahun. Itu Umar ibnu Khattab. Islamnya Umar itu Islamnya bagaimana? Jadi sahabat ini Pak masuk Islam itu unik-unik. Ya. Ada yang karena mendengarkan Al-Quran setiap hari dia masuk Islam. Ada yang gara-gara perang. Ada yang gara-gara Nabi ketika nengok ada kambing tidak pernah keluar susu, susunya nggak pernah keluar, diusap sama Nabi susunya langsung keluar. Seketika itu dia syahadat. Nah, jadi sahabat itu dulu masuk Islam itu lucu-lucu ya, banyak sekali kisahnya. Nah, kalau Umar ibnu Khattab dikatakan aslama fi sanah as-sadisa. Ini masuk waktu itu adalah tahun ke-6. Minal bi'tsa, dari kenabian. Artinya setelah kenabian, jadi sekitar Nabi usia 46 tahun, Umar itu masuk Islam. Wa umru sittun wa ushruna sanah. Waktu itu usianya masih muda. Jadi Umar itu masih muda. Ya, jadi Umar itu orangnya tinggi, gagah. Dikatakan oleh pakar sejarah, Umar itu bisa menghadapi satu Umar dengan 20 orang. Jadi kalau Umar nempeleng satu orang itu 20 itu kalau dijajarkan 20 orang tempeleng itu langsung jatuh semuanya, Pak. Itu Umar. Itu saking gedenya Umar. Suaranya, jadi kalau dulu ibu-ibu itu dengar suara Umar itu pintunya langsung dikunci. Saking takutnya. Makanya sering kita dengar kalau Umar lewat di satu jalan, setan tuh nggak berani lewat. Itu Umar ibnu Khattab. Makanya masuknya Umar itu sering di Mekah karena dulu itu ketika Nabi di Mekah ketika dakwah bil sir itu sering mendengarkan Nabi baca Al-Quran. Jadi waktu Nabi ketika jadi imam di Mekah membaca surah Al-Haqqah, Al-Haqqatu mal-Haqqah, didengarkan Umar, gemetar, tubuhnya gemetar, tapi tidak berani dia menyatakan masuk Islam. Bahkan dia kemudian menjadi orang yang pertama kali musuh Nabi. Itu Umar ibn Khattab. Ketika pulang ke rumah, lihat saudaranya namanya Fatimah. Jadi banyak Bu, para sahabat atau sahabiyah itu namanya mirip-mirip.
Ya, jadi saudaranya Umar namanya Fatimah yang masuk Islam duluan. Ketika dia sedang belajar Al-Quran dengan suaminya dan beberapa orang di situ, waktu itu Umar sedang mendengarkan. Jadi mau ke rumah adiknya, dia di pintu mendengarkan adiknya baca Al-Quran. Toha ma anzalna Qur'ana litashqa. Bahwasanya apa? Toha, kami tidaklah turunkan Al-Quran untuk menyusahkan. Umar dengar ini, langsung digebrak pintunya, dodok gitu kan. Langsung kemudian semuanya karena takut, karena sekali Umar ini marah, semuanya pasti akan dibunuh. Maka karena takutnya semuanya suruh sembunyi sebagian itu keluar dari pintu belakang. Maka Umar bertanya, apa yang kamu baca? Tidak apa-apa, hanya surat. Apa yang kamu baca? Langsung kemudian Fatimah mengatakan, yang saya baca adalah Quran. Maka kemudian apa? Umar bin Khattab mengatakan, mana Al-Qurannya? Saya ingin tahu. Tidak akan saya serahkan. Tangan kamu kotor, katanya. Saya ingin tahu. Tidak. Akhirnya kemudian ditengoklah Umar menangis. Dia kemudian dia mengatakan, saya ingin bertemu dengan Muhammad. Uridu an altaqi ma'a Muhammad. Saya ingin bertemu dengan Muhammad. Kata Fatimah mengatakan, jangan. Nanti kamu apa-apakan Nabi. Tidak, saya ingin berjumpa sekarang. Jadi ini karena ada orang di belakang tadi tahu, ngabarkan. Karena ngabarkan Umar ini ingin berjumpa dengan Nabi, seluruh sahabat pada waktu dengar jalannya Umar, rumahnya dikunci. Jangan kasih Umar masuk. Ketakutan semuanya. Ibu-ibu itu langsung pulang ke rumah semuanya. Langsung kemudian Umar di sana bertemu. Assalamualaikum, salam. Aina Muhammad? Mana Muhammad? Kenapa ya Umar, katanya. Jadi Nabi sampai waktu itu menyatakan, ya Umar, kalau kamu tetap dalam keyakinan kamu akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Umar mengatakan, saya datang ke sini hanya untuk mengikrarkan bahwasanya berkeyakinan Allah adalah Tuhan saya, bahwasanya Muhammad adalah utusan Rasulullah SAW, adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian semuanya menangis pada waktu itu karena keislaman Umar. Makanya Nabi dikatakan di sini, wa anna islamahu, adapun Islamnya beliau ba'da arba'ina rajulan wa 11 imra'atan. Islamnya beliau ini adalah setelah 40 laki-laki dan 11 perempuan. Artinya beliau masuk Islam yang ke-52. Jadi Umar ibn Khattab itu masuk Islam yang ke-52. Jadi kalau golongan pertama perempuan yang masuk Islam, ya, perempuan dewasa itu Khadijah. Kalau golongan bapak-bapak adalah Abu Bakar As-Siddiq. Kalau golongan anak-anak itu adalah Ali bin Abi Thalib. Jadi Ali bin Abi Thalib itu usia 13 tahun masuk Islam dia. Ya. Dikatakan wa kana islamu nasran wa izzatan lil muslimina faqad da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi itu karena dulu seorang panglima yang sangat ditakuti oleh banyak orang adalah dua orang. Satu adalah Umar bin Hisham. Ada yang pertama yang sangat ditakuti adalah Umar bin Hisham. Yang kedua adalah Umar bin Khattab. Jadi yang sangat ditakuti dulu adalah dua ini. Makanya Nabi selalu berdoa, setiap hari Nabi berdoa, Allahumma izzal Islam bi ahada al-umrain. Ya Allah, tolong muliakan Islam ini dengan dua Umar itu. Entah Umar bin Hisham atau Umar bin Khattab. Jadi kita boleh mendoakan, kalau misalnya ada yang ditakuti, kita doakan dia masuk Islam, boleh. Karena Nabi pernah doa seperti itu. Jadi Nabi itu, kenapa? Umar bin Hisham itu sangat ditakuti sekali. Makanya orang yang senantiasa menentang dakwah Nabi adalah Abu Jahal. Makanya ketika Nabi doa seperti itu, maka kemudian diterima doa Nabi Muhammad SAW, dengar Umar ibnu Khattab masuk Islam. Ya. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi di dalam kitab Sunannya, wa Ahmad fi Musnadih. Kemudian dikatakan wa huwa awwalu man asyara a'lana islamahu fi wadhihin nahar indal Ka'bah amamal kuffar wa lam yakhuf minhum. Jadi Umar ini yang terkenal satu-satunya orang yang berani mengumumkan keislamannya di depan orang-orang kafir Quraisy. Kalau yang lain takut. Makanya Bapak Ibu-ibu itu kalau kita umroh ya, ada di pintu Malik ke Abdul Aziz, pintu yang pertama itu ya. Kan samping itu kan ada lorong toh, masuk ke dalam.
Itu di situ ada namanya samping Babul Ali ada apa namanya yang naik itu tangga naik ke atas. Disitulah itu dulu tempatnya umat Islam. Di situ itu awal pertama kali sembunyi ketika Islamnya sir. Jadi di situ ada pintu namanya pintu Babul Arqam bin Arqam. Jadi kalau kita pintu Malik Abdul Aziz ada ke belakang dikit, ada pintu pertama yang itu apa? Untuk tangga. Di situ tuh tempat persembunyian pertama kali. Jadi dulu Ka'bah bukan sebesar itu, ya. Masjidil Haram tidak sebesar itu. Pintunya di situ pertama itu. Jadi sembunyinya di sana. Lah Umar tidak. Jadi dulu kalau sahabat tuh mau masuk Islam itu sembunyi tempat ngumpulnya di situ. Umar tidak. Umar ketika masuk Islam langsung diumumkan di depan Ka'bah, saya masuk Islam. Siapa yang mau menentang? Tidak ada yang berani. Tidak ada yang berani, Pak. Kadang-kadang memang harus ada tipologi orang yang seperti Umar ibn Khattab. Jihaduhu jihadnya Umar ibn Khattab huwa awwalu man hajar alaniyan amaman nas wa qad syahida jami'al ghazawat ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini adalah orang yang sangat cinta dengan Nabi. Bahkan gini, dulu Umar ini pernah protes, kenapa orang yang paling utama itu Abu Bakar bukan Umar. Jadi ketika mau perang pertama kali, kan perang pertama kali itu perang Badar ya. Baru perang Bani Qainuqa, baru kemudian perang Uhud, baru kemudian perang-perang yang lain sampai kemudian peristiwa Fathul Makkah. Jadi Nabi itu ngumpulin para sahabat semuanya dikumpulkan. Jadi kemudian ditanya, siapa yang kira-kira mau menafkahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala? Abu Bakar mengatakan saya separuh ya Rasulullah. Umar mengatakan saya separuh ya Rasulullah. Kemudian Nabi mengatakan Abu Bakar ini yang paling baik. Umar protes. Umar mengatakan ya Rasulullah saya lebih baik dari Abu Bakar. Abu Bakar kemudian mengatakan, ya Rasulullah saya infakkan seluruh harta saya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Umar kemudian, ya Rasulullah saya nyerah. Ya Rasulullah saya nyerah. Maka yang Nabi kemudian sejarah hadis kemudian mengatakan al-mar'u ma'aman ahab, seseorang bersama dengan orang yang dicintai. Hadis itu awalnya dari situ. Seseorang bersama dengan yang dicintai. Kalau kita cinta sama Nabi, nanti sama Nabi. Kalau cinta para ulama, dengan para ulama. Kalau cinta sama keluarga kita, insya Allah akan dikumpulkan dengan keluarga kita di surga nanti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Umar ibn Khattab. Maka dikatakan wa anfaqa nisfa malihi li tajhizil mujahidin fi sabilillah. Maka beliau dikenal orang yang menginfakkan separuh hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahamu a'malihim. Apa di sini peranan penting beliau itu apa? Dikatakan huwal khalifatus tsani wa awwalu man luqiba bi amiril mu'minin. Jadi pertama kali yang tadi saya sampaikan, yang digelari Amirul Mukminin adalah Umar ibn Khattab. Wa awwalu man ansha'a syurta. Pertama kali yang membuat tentara-tentara itu adalah Umar ibn Khattab. Jadi tentara, polisi itu pertama kali adalah Umar ibn Khattab. Makanya bapak-bapak TNI, bapak Polri harus sering-sering baca Fatihah kepada Umar bin Khattab. Karena beliau yang pertama kali membentuk itu. Umar ibn Khattab. Ya. Wa ja'ala rawatib lil jaish. Nah, pertama kali yang ngatur gaji tentara ini, gaji Polri, gaji TNI itu Umar bin Khattab. Itu adalah Umar bin Khattab. Jadi peranannya luar biasa. Wa awwalu man katabat tarikh al-hijri. Pertama kali yang bentuk kalender Hijriah. Membentuk kalender Hijriah. Makanya ya sejarah kalender Hijriah ini luar biasa, Bu. Ini sampai mengarah kepada banyak peperangan dan lain sebagainya. Itu gara-gara kalender Hijriah. Makanya sekarang kalender Hijriah itu yang masih pakai itu adalah Saudi Arabia. Yang lain sudah jarang sekali. Kenapa Saudi masih pakai kalender Hijriah? Karena gaji dibayarkan berdasarkan kalender Hijriah, bukan kalender Masehi. Itu masih Saudi. Makanya kalender kita ini kalau kalender Masehi kan lebih dominan dibandingkan kalender Hijriah. Itu dulu terakhir ya, kalender Hijriah dulu itu dipakai di Turki Utsmani ya, Turki kemudian Mesir. Jadi ketika Turki diserang oleh bangsa Eropa, ya, diserang oleh bangsa Eropa, waktu itu karena dia kehabisan persenjataan, dia minta bantuan ke beberapa negara. Salah satu syaratnya adalah untuk menghilangkan kalender Hijriah, diganti dengan kalender Masehi. Maka kemudian digantilah kalender Hijriah itu dengan kalender Masehi. Kemudian Mesir juga sama. Ketika juga terjadi peperangan
oleh Napoleon Bonaparte. Nah, itu kan yang diputus penisnya oleh Genghis Khan ya. Ketika dia meruntuhkan di Mesir ya. Itu Mesir waktu itu kehabisan juga dana untuk menghadapi beliau dan kemudian untuk membangun terusan Suez. Maka di sana ada namanya terusan Suez ya. Anda sampai sampingnya ada universitas namanya Universitas Suez. Jadi karena kehabisan untuk bangun itu, maka kemudian minta bantuan ke barat. Syaratnya satu, menghapuskan kalender Hijriah. Maka digajikanlah kalender Masehi jadi utama. Jadi sejarah kalender Hijriah dulu itu luar biasa. Jadi bukan langsung jadi, bukan itu luar biasa. Banyak kemudian lika-likunya, ya, banyak lika-likunya. Lah, pertama kali yang meletakkan kalender Hijriah ini adalah Umar ibnu Khattab. Ya. Jadi Umar ibnu Khattab ketika pertama kali minta, itu dikumpulkan para sahabat-sahabat pembesar, bagaimana cara menentukan kalender Hijriah. Ada yang minta dari lahirnya Nabi, ada yang minta dari wafatnya Nabi, ada yang minta dari ini dan itu dan sebagainya, awal wahyu dan lain sebagainya. Maka diputuskanlah karena peristiwa yang sangat besar, peristiwa yang kemudian menjadikan banyak orang masuk Islam adalah dengan hijrahnya Nabi. Maka hijrah Nabi itu sebagai penentu tanggal pertama kali kalender Hijriah ditentukan. Nah, itu. Kemudian wa awwalu man ansha'a ad-diwan wal waqf. Dan pertama kali yang membentuk badan wakaf itu adalah Umar bin Khattab. Jadi wakaf itu yang bentuk pertama kali adalah Umar bin Khattab. Ya. Wa fi ahdihi radhiyallahu an futihat biladus Syam. Dan di masa beliau ini, nah itu Pak, sejarah Umar ini yang menarik. Pernah 2 minggu yang lewat saya singgung di khutbah. Jadi Nabi itu membuat satu sekolah di Masjid Nabawi yang disebut namanya Ahlus Suffah. Ahlus Suffah ini tidak dibubar-bubarkan. Belajar sama Nabi, sama Abu Bakar, sama Umar, sama yang lain ya. Itu sampai zaman Abu Bakar, tidak dibubarkan. Ahlus Suffah itu orang tinggal di masjid generasi pertama. Di situ lahir banyak para ulama. Ada cendekiawan, ada politikus, ada kemudian ahli Al-Qur'an dan lain sebagainya di situ. Zaman Umar dibubarkan nih. 70 orang ada yang dikirim ke Syam, ada yang dikirim ke Yaman, ada yang dikirim ke Ethiopia, ada yang dikirim kemana-mana. Zaman Umar. Makanya zaman Umar ini, ya pada waktu zaman Umar ini ekspansi ya atau kemudian futuhat al-Islamiyah, pelebaran ya kawasan Islam ini sangat luar biasa. Itu zaman Umar ibn Khattab. Ya, nah zaman Umar ibn Khattab di sini ya itu salah satu membuka negeri Syam. Syam itu mana? Syam itu sekarang jadi 4 negara. Suriah, Lebanon, Palestina, Yordania. Ini Syam. Dulu namanya Syam. Ya, negeri Syam sampai kapanpun. Jadi Mu'adz ibnu Jabal pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, nanti ketika di akhir zaman semua negara ini goyang keimanannya, mana negeri yang selain Mekah dan Madinah yang tetap dijaga oleh Allah dan malaikatnya? Nabi mengatakan biladus Syam, negeri Syam. Makanya kemarin kenapa kok Aleppo itu dihancurkan oleh orang-orang di luar sana? Aleppo itu banyak pencetak para ulama besar. Banyak pencetak para ulama. Jangan dikira Suriah ini banyak melahirkan para ulama. Jadi kalau kita bilang sanad Quran tertinggi itu dari Suriah, Pak. Kemarin sanad qiraat yang meninggal sekitar setahun yang lewat namanya Syekh Al-Halafi. Beliau meninggal di usia kalau nggak salah 90 tahun. Itu pakar qiraat pertama. Jadi dulu orang, sekarang tinggal sebagian. Kalau ngafal Quran di luar negeri itu Bu, ngafal Quran itu sambil ditulis di lauh, di papan. Jadi kalau pagi itu setoran ditulis, yang dihafal ditulis. Nanti sore tulisan itu distorkan, malam di murojaah lagi. Kalau ada yang salah dicoret. Itu Pak. Nah sekarang ini tinggal sedikit, tinggal sebagian di Sudan, sebagian di Suriah. Makanya orang Arab itu kalau hafalannya itu luar biasa Pak. Hafalannya itu betul-betul mentok. Dan hafalannya itu titik komanya luar biasa. Jadi saya pernah punya dosen, beliau namanya Profesor Ibrahim Ali, lulusan Leeds University. Dia kalau ngajar S2 di kampus, ngajar dikasih kitab yang akan kita baca selama 1 semester itu 1 sampai 15. Semua yang diomongkan itu adalah isi kitab. Dari awal sampai akhir titik komanya itu sama persis. Saya punya teman dari Suriah, perempuan. Makanya agak susah ngalahkan dia dalam bidang prestasi.
Dia itu semua buku yang diajarkan, buku itu semua hafal, dia hafal semuanya. Jadi dosen ngomong kecepatan itu ditulis semuanya. Bukan bahasa Indonesia, bahasa Arab. Jawaban dia itu kalau jawab sesuai dengan apa yang tulis itu. Saya tengok, masya Allah. Jadi orang Arab ini luar biasa hafalnya. Kalau kita kan enggak. Kalau kita ini kan ngambil inti-intinya baik. Orang ngomong panjang, kita ambil intinya. Sudah intinya diambil intinya lagi kan gitu kan. Nah ini kalau kita kan. Kalau enggak dia itu apa? Hafalannya luar biasa. Itu Biladus Syam. Biladus Syam. Makanya Aleppo yang kemarin itu banyak lahir para ulama. Makanya banyak ulama-ulama tidak mau keluar dari negeri Syam. Makanya salah satu sahabat yang tidak mau keluar dari negeri Syam pindah karena rindu dengan Rasulullah SAW ada Bilal ibn Abi Rabah. Balik ke sana, dimakamkan di sana Bilal ini di Syam. Imam Nawawi juga meninggal di sana. Kayak kemarin terakhir Syekh Rahmat Al-Buti meninggal tahun 2013 ketika ngisi di Jami'atul Imam, di bom di masjid itu, ketika ngajarkan tafsir, itu nggak mau keluar dari negeri Syam. Belum mengatakan negeri ini dijaga malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi negeri Syam tidak akan bisa hancur. Kenapa? Karena Nabi pernah mengatakan negeri ini dijaga oleh malaikat. Kenapa? Karena nanti Nabi Isa turun di sana. Nabi Isa turun di Syam. Jadi bukan turun di sini, Pak. Enggak, bukan turun di sini, tapi turun di Syam. Kemudian dikatakan wabana akthar min alfi masjidin. Nah, pelopor kalau kita pernah dengar 1000 masjid, ya, seperti Masjid Pancasila, pelopor 1000 masjid pertama kali di dunia adalah Umar ibn Khattab. Nah, jadi yang bikin 1000 masjid di mana-mana Umar ibn Khattab. Makanya yang merenovasi Masjidil Haram, yang merenovasi Masjid Nabawi pertama kali adalah Umar ibn Khattab. Makanya kalau kita baca kitab tafsir Tahir Ibnu Asyur jilid yang ke-7, di situ ada tentang masalah sejarah masjid. Jadi pertama kali bangun masjid ini ada batanya, ada nempelkan bata itu ke atas. Itu adalah dari zaman Umar ibn Khattab. Zaman Umar ibn Khattab. Kemudian dikatakan wa futiha Baitul Maqdis. Nah, beliau inilah yang buka Baitul Maqdis. Jadi Baitul Maqdis itu pernah ditutup, ya. Kemudian yang buka kembali adalah Umar ibnu Khattab. Nah, jadi Umar ibnu Khattab itu termasuk berperan penting Baitul Maqdis. Wa shalla fihi wa fataha biladul Fars. Wa futiha biladul Fars. Dan kemudian beliau salat di Baitul Maqdis, ya. Kemudian beliau juga yang buka negeri Persia. Ya. Makanya nanti banyak negeri-negeri dari sini, dari Persia, dari kemudian Andalusia, Eropa, itu banyak ulama. Makanya Imam At-Tirmidzi mengatakan di dalam muqaddimah kitabnya, dulu ulama besar itu rata-rata bukan dari negara Arab, tapi dari negara-negara di luar Arab. Salah satunya adalah Eropa. Sedikit lagi saya lanjutkan, habis itu kita isya dulu. Kemudian dikatakan waqad tazawwaja Nabi sallallahu alaihi wasallam ibnatahu as-sayyidah Hafsah. Nabi nikah dengan anaknya Umar yaitu Hafsah. Maka kalau ada satu statement mengatakan Umar ibnu Khattab pernah mengubur anaknya hidup-hidup adalah statement yang bohong. Salah itu. Kalau andai kata Umar ibnu Khattab itu membunuh anak perempuannya hidup-hidup, maka Hafsah tidak akan hidup dia. Toh buktinya dia dinikahkan dengan Nabi. Jadi itu adalah tidak benar. Makanya kemudian ada salah satu tokoh besar dari Mesir namanya Muhammad Qutb membuat buku namanya Tajdidut Tarikh, menulis ulang sejarah. Banyak sejarah kita dibelok-belokkan karena kita tidak tahu. Belum menulis ulang dan itu sudah diterjemahkan. Namanya menulis ulang sejarah, ditulis oleh Muhammad Qutb. Jadi tidak benar Umar ibnu Khattab pernah mengubur anaknya hidup. Kemudian dikatakan wa tazawwaja Umar Ibnu Khattab radhiyallahu an Ummu Kulsum bintu Ali radhiyallahu an. Lah, Umar ini nyambung dengan Nabi nanti nasabnya ketika dia nikah dengan anaknya Ali bin Abi Thalib. Namanya Ummu Kulsum. Jadi Ali nanti nikah setelah dengan Sayyidah Fatimah. Jadi kalau dengan Sayyidah Fatimah Ali tidak berani nikah lagi karena Nabi berpesan kalau kamu nikah dengan anak saya jangan anak saya dipoligami. Itu Nabi pesannya. Makanya setelah Sayyidah Fatimah meninggal baru kemudian nikah yang lain. Nah, nikah dengan yang lain punya anak namanya Ummu Kulsum itu dinikahi oleh Umar ibn Khattab supaya untuk saling memperkuatkan apa? Islam pada waktu itu. Jadi sambung nasabnya di situ.
Hada Allah a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan ba'da Isya dengan tanya jawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.